surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Mulai. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar kelas kita menjadi aman, nyaman, dan teratur. Kalian ingin kelas yang bagaimana? Terus aman, nyaman, ya. Untuk itu diperlukan sebuah apa? Peraturan. Kalau yang lalu namanya peraturan, tapi yang sekarang diperlukan sebuah keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Sekarang Pak Guru akan menulis kelas impian. Kalian menginginkan kelas impian seperti apa? Nanti dulu. Nanti kamu tulis di kertas. Pak Guru bagikan kertasnya. Ini kertasnya sudah ada. Nanti kalian tulis terus ditempel di papan. Tulis. Tulisnya di sini. Kelas seperti apa yang kalian inginkan. Kelas yang bersih, kelas yang aman, kelas yang bagaimana kelas yang kalian inginkan. Atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Sekarang Pak Guru akan menulis kelas impian. Kalian menginginkan kelas impian seperti apa? Nanti dulu. Nanti kamu tulis di kertas. Pak Guru bagikan kertasnya. Ini kertasnya sudah ada. Nanti kalian tulis terus ditempel di papan. Tulis. Nah, tulisnya di sini. Kelas seperti apa yang kalian inginkan.
yang bersih, kelas yang aman, kelas yang bagaimana yang kelas yang kalian inginkan. Boleh. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyebabkan nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tegal. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu, tenaga sehingga acara ini bisa terlaksana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke materi. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dilanjut dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Slide berikutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini tiap murid kebutuhannya berbeda-beda, jadi kita melaksanakan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Slide berikutnya. Disiplin positif. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam penerapan disiplin yang kita sasar atau yang kita tuju itu motivasi dari dalam diri peserta didik, bukan karena ada ancaman, hukuman atau merasa tidak nyaman yang dihindari. Dan kita harapkan adalah motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita
berkendara memakai helm. Kita kalau merasa butuh akan keselamatan, dengan sendirinya kita akan memakai helm. Harus kita tunggu rasa kesadaran bahwa helm itu akan menyelamatkan jiwa kita. Tapi kalau kita masih menghindari tilang, menghindari polisi, itu disiplin karena dipaksa atau menghindari rasa sakit atau rasa tilang atau dari kepolisian. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai kebaikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan diharapkan nanti membentuk profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan nanti terbentuk pada anak didik kita yaitu yang pertama beriman, terus berkebinekaan global, bisa menerima perbedaan baik agama, kesukaan, suku, dan ketiga gotong royong. Anak didik kita diharapkan bisa bergotong royong nanti kalau sudah lepas di masyarakat. Mandiri, bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kreatif, bisa menciptakan ide-ide baru dan bernalar kritis. Yang berikutnya keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya IPO, Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia yang masih hidup, kita tentu untuk mempunyai berbagai macam kebutuhan. Secara garis besar digolongkan menjadi 5. Yang pertama, bertahan hidup. Dan kita manusia tentunya ingin hidup terus. Biar itu kita perlu apa, Bapak Ibu? Yang pertama, makan, minum. Nah, itu maksudnya ke bertahan hidup, kebutuhan manusia. Yang kedua, kasih sayang. Sebagai manusia, kita juga perlu kasih sayang. Seperti kata Bu Pipit, Maryam, apa Bu Pipit? Berikan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Nah, kadang-kala kita sebagai manusia ingin berkuasa, betul apa tidak Bapak Ibu? Dimana saja pasti kita punya ingin berkuasa. Kalau kita yang paling kecil, berkuasanya seperti dulu di kelas. Kelas kita memegang kekuasaan di dalam pembelajaran. Yang keempat, kebebasan. Kita menginginkan kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Ya. Yang kelima, kesenangan. Kita juga perlu kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, kesenangan ditandai dengan kita suka pergi ke tempat-tempat wisata. Artinya kita butuh rekreasi atau kesenangan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita bisa melihat, misalnya kita lihat anak didik kita berangkat cepat saat upacara hari Senin. Motivasinya itu ada 2. 1, bisa menghindari hukuman biar tidak dijemur karena terlambat upacara. Keduanya, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari guru. Oh, kamu rajin berangkatnya tiap hari cepat terus. Yang ketiga, ini adalah motivasi yang kita tuju atau motivasi yang akan kita bentuk, kita tumbuhkan pada anak kita, yaitu motivasi ekstrinsik, ya, motivasi yang dari diri sendiri. Ini mungkin saya lakukan motivasi intrinsik, ya.
misalnya menulis motivasi dari diri sendiri. Kita berangkat cepat karena kita menghargai diri kita. Kita berangkat cepat karena ingin kita disiplin, bukan karena hukuman. Ini yang disebut motivasi intrinsik. Motivasi inilah yang akan kita bentuk, kita harapkan pada anak didik kita. Jadi anak didik kita tanpa kita beda-beda atau tanpa kita otak-otak sudah bisa berjalan sendiri. Contohnya mandi. Kalau kita sudah butuh mandi, gak usah disuruh, kita juga akan mandi sendiri karena kita butuh mandi buat kesehatan. Ayo berarti 5 posisi kontrol dulu. Tentunya kita sebagai pendidik di dalam melaksanakan pembelajaran sering menemui berbagai permasalahan. Di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Silakan berikutnya. Nah, ini kembali lagi Bu apa ya? Selanjutnya tadi. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Di sini saya hanya akan mencontohkan sebagai penghukum. Misalnya kita menemui anak didik yang terlambat datang. Kita kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, kita tidak menanyakan apa sebabnya, mengapa. Kita langsung saja, hei adik, kamu terlambat, berdiri di depan kelas, angkat kakinya kamu 5 menit baru boleh duduk. Itu posisi kontrol kita sebagai bang. Di sini yang diharapkan sebagai guru, kita bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Sekarang, nih contoh posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, jadi kita membuat murid itu merasa bersalah. Slide berikutnya Pak. Nah ini tindakan validasi atau penyelesaian masalah. Kita bisa menanyakan apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Coba posisi kontrol sebagai teman kalau tak salah. Posisi kontrol sebagai teman. Kita bercakap-cakap seperti teman dengan anak didik kita. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau dulu waktu kita masih kecil, kita tahunya peraturan kelas. Tapi setelah di kurikulum Merdeka Belajar sudah diiakan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan bersama yang disepakati dalam kelas untuk membuat kelas itu menjadi aman, nyaman, tertib buat suasana pembelajaran. Jadi aturan-aturan atau keyakinan nilai-nilai positifnya kita buat bersama. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat melibatkan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Kalau peraturan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Itu nilainya nilai negatif. Jangan. Kalau keyakinan kelas, jagalah kebersihan kelas. Bukan jangan. Kalau jangan itu nilainya negatif. Kalau jagalah berarti kita menjaga kebersihan.
kenyataannya universal, lebih luas. Kalau membuang sampah kan sempit, cuma membuang sampah. Kalau menjaga kebersihan masih luas, ada kebersihan meja, lantai, kelas dan lain sebagainya. Lanjut. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Sebagai manusia, sebagai murid, tentunya kita pernah salah. Dalam restitusi ini adalah proses untuk memperbaiki kesalahan murid kita. Dalam proses ini ada tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, waktu ulang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Contoh, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu adalah wajar. Ini salah satu contoh menstabilkan identitas. Contohnya ada anak yang memecahkan di kelas misalnya pot. Ya. Kalau anak memecahkan pot kan biasanya merasa kecil hati, merasa bersalah. Kita sebagai guru harus menstabilkan, membuat siswa itu merasa nyaman lagi, tidak merasa bersedih karena melakukan kesalahan. Kita bisa mengucapkan kata-kata semua orang bisa berbuat salah, cuma kita harus bisa memperbaiki. Jadi anaknya tidak merasa bersedih atau tidak terus. Tugas kita yang pertama menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, menanyakan atau validitas. Yang kedua, misalnya ada anak yang terlambat, kita jangan langsung memberi hukuman, tapi kita menggali informasi dulu tentang terlambat itu. Mungkin alasannya bisa kita terima. Contoh, kalau ada anak yang terlambat, mengapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Ya. Mungkin bannya kempes. Kalau banyak kempes itu nggak bisa dihindari, itu yang namanya kontrak alat, nggak bisa dihindari. Jadi alasan itu bisa diterima. Jangan tanpa alasan, tanpa informasi kita langsung tutup. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan. Mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Terus kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita kan menjaga kebersihan. Mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Tindak lanjutnya, kita tidak menghukum, tapi kita menawarkan pemecahan masalah. Misalnya Reva membuang sampah sembarangan. Kita tanyakan, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Biasanya siswa itu akan menemukan caranya atau mengusulkan caranya sendiri. Misalnya siswa itu bisa mengusulkan, Pak, sampah yang saya buang sembarangan saya ambil lagi, saya masukkan tong sampah sekalian sampah-sampah yang tercecer. Nah, di sini kan siswa tidak merasa tersakiti karena dia merasa membuang sampah sembarangan, mengambil sampahnya sendiri, dimasukkan ke dalam tong sampah. Jadi prinsipnya segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan dendam, ya, tanpa menimbulkan dendam atau sakit hati. Seperti zaman saya kecil, saya juga dendam sama guru saya karena menyelesaikan masalahnya pakai kekerasan, ya sampai sekarang masih teringat. Ya, pakai buku, Pak. Tidak menimbulkan dendam. Lanjut. Sekarang kita sudah sampai penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu untuk mensukseskan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih. Nanti masih dilanjut sama